Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelas DAA kelas A dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang N-Queens problem menggunakan strategi backtracking. Next. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu di kelompok kami, yaitu ada Roberto Carlos Herulando, saya sendiri NIM 2007, Ardi Nugraha dengan NIM 2012, dan yang terakhir ada Briantoro Prasetyo dengan NIM 2087. Oke, di next. Sebelum masuk lebih dalam lagi, mari kita tahu backtracking itu apa. Next. Jadi backtracking adalah sebuah algoritma yang berbasis pada depth first search atau DFS untuk mencari solusi persoalan secara lebih mangkus. Mangkus di sini secara lebih optimal dan secara lebih baik. Jadi backtracking yang merupakan kebaikan dari algoritma brute force secara sistematis mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Next. Nah, jadi jika brute force itu cara pekerjaannya itu mencari solusi-solusi terlebih dahulu dari sebuah persoalan, baru mengeksekusinya. Kalau backtracking ini enggak. Jadi sekaligus, jadi dia langsung mencari solusi-solusi dari permasalahan juga langsung mengeksekusi. Jadi ketika dia mencari sebuah solusi-solusi akan sebuah problem yang ada, jika sebuah solusi itu menjauh atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang akan dicapai pada problem yang ada, jadi itu langsung dipangkas atau jadi kayak pruning. Jadi seperti di pohon, kayak kita sebut pohon ini pohon ABC. Jadi poin D sama F itu disilang. Kenapa? Karena dianggap itu tidak jauh dari solusi yang akan diinginkan oleh si backtracking ini. Jadi jika menemukan yang D dan F itu langsung di-cut atau langsung dipangkas. Jadi apa yang ada di D dan F bawahnya itu juga sudah tidak dieksekusi lagi. Jadi lebih efisien waktu dan lebih akurat untuk datanya. Jadi mungkin itu saja dari backtracking. Mungkin di next. Selanjutnya ada N-Queens problem. Next. Jadi N-Queens problem itu merupakan suatu masalah di mana kita menempatkan N buah ratu pada papan catur N kali N. Jadi seperti yang kita ketahui pada sebuah permainan catur di mana ratu itu bergerak vertikal, horizontal, dan diagonal. Jadi dalam N-Queens problem ini masing-masing ratu, sejumlah N ratu itu tidak boleh berada pada baris dan kolom, baris atau kolom yang sama dan berada pada diagonal yang sama. Next. Nah, seperti contoh di sini kita menggunakan N sama dengan 4 yang dalam artian di sini kita menggunakan ratu sebanyak 4. Nah, masing-masing ratu itu memiliki kelas tersendiri-sendiri. Jadi masing-masing ratu itu ditempatkan di masing-masing kolom ini. Jadi tidak ada ratu yang berada di kolom yang sama. Berada pada baris yang sama, mohon maaf. Jadi misalkan saya contohkan 1,1 dan 2,1 berarti kan di sini dan di sini. Nah, itu membentuk diagonal. Di sini, mohon maaf. Di sini dan di sini. Nah, itu membentuk vertikal sehingga ini disilang. Nah, proses tersebut kemudian karena ini tidak bisa kemudian disilang dan itu termasuk unpromising sehingga kita menggunakan konsep backtracking sehingga kita kembali ke 1,1. Nah, kemudian proses yang seperti tadi ngecek 2,2 itu dilakukan seperti yang 2,1. Nah, ketika ditempatkan di sini ratu tersebut juga termakan. Jadi membentuk diagonal. Nah, hal tersebut kita kembali lagi kita silang kemudian itu termasuk unpromising sehingga balik lagi ke 1,1. Nah, proses tersebut itu dilakukan sampai menemukan solusi di mana setiap 4 buah ratu itu memiliki tempat yang berbeda-beda atau tempat yang tidak diagonal atau vertikal atau horizontal. Nah, di sini kami menemukannya yaitu 1,2 di sini, kemudian 2,4, kemudian 3,1 dan 4,3.
Nah, bisa dilihat di sini masing-masing ratu itu tidak akan memakan satu sama lain karena tidak terdapat di horizontal, vertikal atau diagonal ratu lain. Nah, hal ini itu akan dibuktikan dengan kode program kami yang akan dijelaskan setelah ini. Baik, selanjutnya itu mengenai kode dan running program. Untuk kode dan running program akan dijelaskan langsung melalui VS Code. Nah, yang pertama yaitu ada variabel n digunakan untuk menerima atau menyimpan input jumlah n-queen dari user. Kemudian ada variabel board digunakan untuk menampung perulangan dari n dari for i in range ini, yaitu untuk menyimpan atau untuk membuat board atau papan catur. Misal n-nya 4, maka terdiri dari 4 baris dan juga 4 kolom. Kemudian selanjutnya itu melakukan memanggil function dari n-queens dengan parameter n. Nah, maka akan menjalankan def n-queen ini, di mana yang pertama yaitu ada percabangan jika n sama dengan 0, maka akan return true. Setelah itu akan melanjutkan sebuah percabangan for i in range parameter 0 sampai dengan n. Kemudian ada juga for j, di mana for i ini digunakan untuk baris, for j digunakan untuk kolom dari papan boardnya, indeksnya. Kemudian ada percabangan juga. Nah, percabangan ini digunakan yang pertama yaitu if kondisi pertama not is attack, maksudnya di sini untuk menjalankan fungsi dari ini is attack. Untuk parameternya dari perulangan yang pertama yaitu indeks ke 0, indeks baris ke 0 dan juga kolom ke 0. Nah, akan menjalankan ini. Maksud dari perulangan yang pertama ini digunakan untuk mengecek apakah ketika n-queen diletakkan pada baris indeks ke i, kolom ke j, itu n-queen-nya saling menyerang apa enggak? Maksudnya yaitu pada bagian n-queen vertikal dan juga n-queen horizontal. Kemudian untuk looping yang kedua digunakan untuk mengecek apakah n-queen ini saling menyerang secara diagonal, baik diagonal secara miring kanan dan juga miring kiri, seperti itu. Kemudian jika kondisi ini for ini tidak terpenuhi, berarti n-queen ini tidak saling serang maupun secara vertikal, horizon dan juga diagonal. Kemudian akan melakukan return false. Nah, maka if not false berarti kan kondisinya true, dan juga n board indeks baris ke i, kolom ke j tidak sama dengan 1. Karena boardnya 0, maka ini true juga. Setelah true, maka akan menjalankan board ini, yaitu mengganti yang awalnya nilai board baris ke i, kolom ke j yang awalnya 0 menjadi 1. Kemudian ada juga selanjutnya yaitu percabangan lagi, yaitu memanggil kondisi n-queens n-1. Nah, kondisi ini akan melakukan looping lagi pada bagian ini. Ini digunakan untuk kondisi terakhir, apakah n-queen dari yang sebelumnya dengan n-queen yang kedua ataupun n-queen yang ketiga dan seterusnya, apakah saling serang. Jika tidak saling serang, maka jika mereturn true, maka boardnya tidak akan di reset menjadi 0. Ketika kondisi ini tidak terpenuhi, berarti kan antara queen 1, queen 2, queen 3, dan queen 4 berarti ada yang saling menyerang, sehingga boardnya akan dikembalikan ke nilai 0. Setelah itu yang terakhir yaitu ada perulangan, yaitu for i in board. Ini digunakan untuk melakukan looping dari boardnya sendiri agar tampilan board 2 dimensi yang awalnya vertikal bisa secara horizontal. Mungkin langsung saja pada run programnya. Di sini pertama masukkan jumlah n-queen. Di sini kita bisa mencoba 4. Nah, ketika 4, ini adalah tampilan dari papan caturnya, di mana antara n-queen 1, n-queen 2,
N Queen 3 dan juga N Queen 4 tidak saling menyerang. Di mana sebelumnya dijelaskan oleh Brian, hasilnya seperti ini juga. Baik, itu saja dari kode dan running program. Kemudian untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Carlos. Oke, baik, saya akan menunjukkan di sini mengapa algoritma N-Queens problem itu digolongkan dalam strategi backtracking. Jadi algoritma N-Queens problem digolongkan ke dalam strategi backtracking dikarenakan dalam penerapannya itu algoritma ini menunjukkan bahwa jika solusi saat ini tidak sesuai, maka mundur dan mencoba solusi lain, di mana hal tersebut sesuai dengan prinsip strategi backtracking, yaitu memecahkan masalah secara rekursif dan mencoba membangun solusi secara bertahap satu persatu, menghapus solusi yang gagal dan memenuhi menghapus solusi yang gagal, memenuhi kendala masalah pada titik waktu manapun. Mungkin itu. Next. Oke, selanjutnya di sini kita menganalisis efisiensi algoritma dari N-Queens problem. Next. Nah, di Baik, sini yang pertama yaitu mengenai analisa efisiensi algoritma, yaitu metrik untuk ukuran inputnya adalah N. Jika N bertambah, maka pohon rekursif semakin lebat. Untuk basic operation diambil dari operasi yang selalu dieksekusi jika dijalankan, sehingga basic operation adalah if not is attack. Is attack ini adalah fungsi dari is attack. Parameternya ada I dan juga J, dan juga ada kondisi yang kedua yaitu board index ke I dan juga kolom ke J tidak sama dengan 1, sama dengan true. Kemudian untuk input N tertentu misal 5, rekursi tree-nya selalu sama. Banyaknya komputasi atau pemanggilan fungsi rekursif tetap, tidak ada base case, average case, dan juga worst case. Kemudian untuk kompleksitas algoritma, kemungkinan dalam penyelesaian N-Queen problem adalah N faktorial, karena setiap kolom atau baris hanya boleh ada satu ratu, sehingga kemungkinan adalah N faktorial. Sehingga kompleksitasnya adalah big O N faktorial. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita membandingkan algoritma N-Queen backtracking dengan N-Queens the brute force. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, dengan N-Queens backtracking itu menghasilkan kemungkinan N faktorial. Sedangkan dengan brute force itu menghasilkan kemungkinan N pangkat N kombinasi N. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa T2 atau yang dengan backtracking itu big O dengan TI, T1 atau dengan brute force. Nah, untuk pembuktiannya di sini kita menggunakan limit, yaitu limit N mendekati tak hingga T1 per T2, di mana T1-nya itu N pangkat N kombinasi N per N faktorial. Kemudian kita sederhanakan menjadi N kuadrat faktorial per N kuadrat min N faktorial dikalikan N faktorial. Kemudian karena kan ini limit N mendekati tak hingga, sehingga masing-masing baris dan kolom, penyebut dan pembilang itu dikalikan 1 per N kuadrat faktorial, sehingga menghasilkan 1 per 0 yaitu tak hingga. Nah, berdasarkan big OG atau order of growth itu apabila hasilnya tak hingga, maka TAN itu lebih besar dari order of growth-nya TB, atau TA di sini itu T1 dan TB ini adalah T2. Nah, jadi T2 itu big O T1. Next. Nah, di sini kita juga membandingkan dengan kelas-kelas order of growth. Jadi di sini terlihat tabel order of growth. Jadi makin ke bawah itu nilai big O-nya itu semakin besar. Nah, dikarenakan N pangkat N kombinasi N itu tidak ada dalam kelas order of growth ini, maka diasumsikan bahwa N pangkat N kombinasi N tersebut itu lebih besar dari kelas-kelas pada order of growth yang ada di tabel itu. Jadi menunjukkan bahwa seperti kesimpulan sebelumnya, T2 itu big O dengan T1. Seperti itu. Next.
Jadi mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang N-Squint dengan pengerjaan strategi backtracking. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.